Kedengeran, Kak. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah nyempetin pada malam hari ini buat belajar bareng kita di mata pelajaran geografi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya, walaupun sekarang ini lagi sering banget musim hujan. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat buat belajar bareng kita. Nah, di malam hari ini, di sini ada aku dan juga Kak Vika yang bakalan nemenin kalian buat bahas beberapa soal geografi. Nanti kalian juga boleh nih kalau ada soalnya bisa jawab ABCD-nya di kolom chat gitu. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja kita soal nomor 1. Nanti kalau misalkan kecepatan, bilang aja di kolom chat nggak apa-apa. Oke, kita ke soal nomor 1 ya. Oke, di soal nomor 1 ini, suaranya hilang-hilangan. Oke, bentar. Kayaknya sinyalnya agak-agak gimana gitu. Oke, mungkin kalau suaranya agak hilang-hilangan, mungkin ada kendala sinyal ya. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai di nomor 1. Di sini ada 2 pernyataan soal sebab akibat. Terus kita amati dulu ya soal yang pernyataan nomor 1. Dalam pandangan geografi, mobilitas penduduk yang terjadi antar wilayah di Indonesia juga dipandang sebagai akibat dari perbedaan potensi antar wilayah. Nah, sebelum aku bahas, aku pengen nanya nih ke kalian, ini kira-kira pernyataannya benar atau salah? Boleh nih dijawab di kolom chat, benar atau salah? Kira-kira pernyataan 1, benar atau salah nih, teman-teman? Benar, benar. Oke, ini rata-rata pada jawab benar ya. Aku next ke pernyataan 2 dulu ya, habis itu aku bahas pernyataan 1 dan 2. Terus kita lihat sebab di sini. Proses mobilitas penduduk akan mengalir dari wilayah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah lebih tinggi menuju wilayah yang memiliki nilai kefaedahan lebih rendah. Benar nggak kira-kira yang pernyataan 2? Ya, ini ada yang bilang sebabnya salah. Iya, kayak yang kalian bilang ya, pernyataan 1 ini benar dan pernyataan 2 ini salah. Kita bahas yang pernyataan 1. Dalam pandangan geografi, mobilitas penduduk terjadi antar wilayah karena ada perbedaan potensi antar wilayah gitu. Nah, mobilitas penduduk itu kan perpindahan penduduk kan? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa kok penduduk itu bisa berpindah tempat? Salah satunya bisa terjadi karena ada potensi antar wilayah yang berbeda-beda. Potensi itu apa sih gitu? Nah, potensi itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan lebih jauh. Misalkan di daerah A, itu potensinya itu dia punya tanah yang subur. Nah, itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, misalkan buat pertanian gitu. Kemudian di daerah B, itu tanahnya itu kurang subur. Jadi kurang bisa buat pertanian. Sehingga orang dari wilayah B itu pindah ke wilayah A. Nah, itu namanya mobilitas penduduk karena adanya perbedaan potensi antar wilayah. Terus potensi di wilayah-wilayah tuh beda-beda. Ada yang punya pemandangan bagus, itu bisa buat wisata. Terus kalau kita buka wisata itu kan bisa membuka lapangan kerja baru kan. Jaga tiket, parkir, dan lain-lain. Terus bisa juga potensi wilayah itu dia punya laut yang ikannya banyak, itu juga bisa dikembangkan. Jadi pernyataan pertama itu benar. Terus sebabnya ini salah. Kenapa kok salah gitu? Di sini coba kita cermati kata-katanya. Proses mobilitas penduduk akan mengalir dari wilayah yang mempunyai nilai kefaedahan lebih tinggi. Nilai kefaedahan tuh kayak nilai bermanfaatan gitu. Misalkan suatu daerah itu infrastrukturnya udah bagus, udah maju, dibandingkan dengan wilayah yang mungkin fasilitasnya kurang. Itu berarti wilayah yang punya infrastruktur lebih maju itu kefaedahannya lebih tinggi. Di sini kata-katanya adalah orang itu akan pindah dari yang wilayah yang nilai kefaedahannya lebih tinggi menuju wilayah yang kefaedahannya lebih rendah. Itu kan kebalik kan? Biasanya orang-orang itu pindah dari yang
kefaedahannya lebih rendah ke daerah yang kefaedahannya lebih tinggi. Misalkan tadi nih, orang di daerah yang tanahnya kurang subur, pindah ke daerah yang wilayahnya lebih subur. Berarti kan itu dari kefaedahan lebih rendah ke faedahan lebih tinggi. Jadi yang pernyataan nomor 2 ini salah. Kesimpulan di soal ini adalah yang pernyataan 1 benar, tapi yang pernyataan 2-nya salah gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi benar banget jawaban kalian. Oke, mungkin bisa kita next dulu ke soal yang nomor 2. Ini soalnya aku bacain ya. Selama periode pada tahun 1975 sampai 1995, pelaksanaan program KB di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut berdampak pada apa nih jawabannya menurut kalian dari A, B, C, D, E? KB itu program keluarga berencana, jadi keluarganya itu dibatasi hanya 2 anak aja. Kira-kira apa nih? Kalau misalkan program KB-nya berhasil, oke, ini ada yang jawab A. Ada lagi yang mau jawab mungkin? Oke, pada jawab A ya ini mayoritas penurunan jumlah murid SD tiap sekolah. Iya. Kalau misalkan program KB-nya berhasil, kemudian keluarga di Indonesia itu maksimal cuma punya 2 anak, berarti kan anak kecilnya kayak semakin berkurang kan? Akhirnya yang masuk SD, yang masuk ke sekolah dasar itu juga berkurang, menyebabkan penurunan jumlah murid SD tiap sekolah. Bener banget jawabannya yang A. Terus sekarang aku mau nanya nih, program keluarga berencana itu kan biasanya maksimal 2 anak. Ada yang pernah dengar nggak alasannya kenapa sih 2 anak? Kenapa nggak 1 anak atau 3 anak gitu? Kenapa 2? Ada yang pernah dengar nggak alasannya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih kok 2 anak? Ini ada yang jawab biar nggak kesepian, bisa-bisa. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Kenapa 2 anak gitu? Kenapa kok nggak 1 anak aja sih? Kenapa nggak 3 anak gitu? Oke, mungkin bisa aku jawab ya. Jadi keluarga berencana itu kan membatasi maksimal 2 anak. Kenapa? Karena diharapkan ke depannya 2 anak ini tuh akan menggantikan kedudukan 2 orang tua gitu. Jadi 2 orang tua digantikan oleh 2 orang anak. Jadi kan jumlahnya sama kan? 2. Diharapkan secara demografi atau secara kependudukan itu bisa stabil. Kalau misalkan anaknya 3 itu kan berarti 3 orang anak menggantikan 2 orang tua. Itu kan jadinya kurang stabil ya, penduduknya bisa bertambah lebih cepat gitu. Jadi itu alasannya kenapa kok KB itu 2 anak dilihat dari sisi demografis, karena 2 anak itu nanti akan menggantikan jumlahnya 2 orang tua gitu. Itu ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya benar nih, A, penurunan jumlah murid SD tiap sekolah. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3 nanti sama nomor 4 akan dilanjut sama Kak Vika nih. Oke, buat Kak Vika, silahkan. Oke, halo teman-teman. Hari ini aku akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Oke, soalnya aku baca dulu ya, teman-teman. Nah, soalnya ini berdasarkan tabel di samping, pasangan yang benar antara situasi dengan kegiatan yang dilakukan dalam siklus manajemen bencana ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini itu materinya tentang mitigasi bencana. Jadi, teman-teman boleh dulu jawab di kolom chat. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Ada yang jawab C. Ayo teman-teman, boleh ada yang lain? Ada yang jawab C. Oke. Ada yang jawab E. Oke, ada lagi? Oke. Mari aku bahas dulu ya teman-teman. Jadi sebelum aku bahas di tabel tersebut, aku akan menjelaskan tentang tahap-tahap mitigasi yang ada di penanggulangan bencana. Ya, tahap-tahapnya itu ada 3, yaitu ada pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana itu sebelum terjadinya bencana. Situasinya ada 2. Yang pertama, tidak ada potensi bencana, dan yang kedua ada terdapat potensi bencana. Nah, yang tidak ada potensi bencana ini yaitu pencegahan dan mitigasi.
Lalu ada terdapat potensi bencana, yaitu kesiapsiagaan. Nah, pada kesiapsiagaan ini teman-teman pengertiannya ya dari mitigasi terdahulu. Mitigasi pengertiannya itu adalah seperti kegiatan sebelum bencana terjadi, yang dimana kegiatan-kegiatannya ini membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, terus ada penghijauan hutan biar gak longsor, dan serta penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Lalu ada kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini termasuk ke dalam perencanaan prabencana yang pengertiannya itu merespon kejadian bencana. Perencanaan ini dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi. Jadi kayak kita tuh was-was sebenarnya itu bencana itu pernah terjadi. Nah, kita mesti was-was nih. Bencana tersebut tuh akan mengakibatkan apa aja. Nah, makanya itu daripada kesiapsiagaan kita harus mesti aware lebih dalam tentang bencana tersebut, gitu teman-teman. Oke, kita ke saat terjadinya bencana. Nah, saat terjadinya bencana disebut dengan kegiatan tanggap darurat. Nah, tanggap darurat tersebut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana. Contohnya nih teman-teman, kegiatan yang benar-benar terjadi pada saat bencana tersebut. Contoh, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, serta penyelamatan di bencana tersebut. Itu saat terjadi. Nah, saat pasca bencana, pasca ini kan setelahnya ya teman-teman, yaitu terdapat kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan. Oke, jadi itu adalah tahap-tahap mitigasi bencana. Ada prabencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Kita analisis satu-satu yang ada di tabel tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tidak ada potensi bencana. Tidak ada potensi bencana termasuk ke dalam prabencana. Yang dimana prabencana ini adanya pencegahan dan mitigasi. Itu salah. Dan kegiatannya itu pemulihan, mestinya itu pasca bencana. Oke, kita ke tabel nomor 2, yaitu terdapat potensi bencana. Terdapat potensi bencana itu termasuk ke dalam prabencana, yang dimana kegiatannya rehabilitasi termasuk ke dalam pasca bencana. Jadi itu juga salah. Yang tabel nomor 3, terdapat potensi bencana. Kalau terdapat potensi bencana, itu termasuk ke dalam prabencana, dan kegiatannya tanggap darurat, itu salah. Mestinya tanggap darurat itu saat terjadinya bencana. Oke, kita ke tabel nomor 4. Saat terjadinya bencana. Saat terjadinya bencana, itu kegiatannya hanya satu, yaitu tanggap darurat. Oke, yang seperti tadi aku jelasin. Nah, nomor 5 ini udah pasti benar ya, karena nggak ada pilihan lain, yaitu setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemulihan. Jadi jawabannya itu adalah nomor 5. Oke, yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, teman-teman boleh di SS dulu atau di foto dulu, karena di sini kita akan menganalisis dan ngitung-ngitung sebentar sesuai dengan dependensi rasio. Oke, di sini dependensi rasionya ada 2 keluarga, ada keluarga Pak Rahmat dan keluarga Butini. Aku bacain soalnya ya. Nah, keluarga Pak Rahmat beranggotakan Pak Rahmat 53 tahun, Bu Rahmat 49 tahun, Nenek Sri 70 tahun, dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Sementara keluarga yang kedua nih, keluarga Butini, beranggotakan Butini 55 tahun, Setio 27 tahun, dan Marni 25 tahun, serta 2 cucu dari Butini yang masih duduk di bangku SD. Nah, berdasarkan penghitungan rasio, kita akan hitung sebentar ya teman-teman. Udah di SS kan ya? Aku mau next selanjutnya, ada sedikit rumus. Oke, aku anggap udah SS ya. Aku mau next slide. Nah, di sini ini rumusnya ya teman-teman. Rasio ketergantungan atau dependensi ratio itu merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif, umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas, dengan banyaknya orang yang
usia produktif yaitu 15-64 tahun. Dependensi rasio. Nah, penduduk yang 0-14 tahun disebut dengan belum produktif. Oke, belum produktif. Penduduk yang 65 tahun ke atas disebut dengan non produktif. Di bawahnya itu penduduk 15-64 tahun disebut dengan penduduk usia produktif, lalu dikali 100. Kita analisis dari Pak Rahmat dulu ya. Keluarga Pak Rahmat itu mempunyai anggota Pak Rahmat sendiri, Bu Rahmat, Nenek Sri, dan 2 orang anak. Pak Rahmat dan Bu Rahmat itu termasuk ke dalam usia produktif. Berarti kita taruh yang paling di bawah, 15-64 tahun. Dan yang penduduk belum produktif itu termasuk ke dalam 2 anak tersebut. Berarti 2 ditambah penduduk usia yang 65 tahun ke atas, yaitu Nenek Sri yang berusia 70 tahun. Artinya kita hitungnya itu 2 ditambah 1/2, sama dengan 3/2 kan ya teman-teman. 3/2 sama dengan 1,5 dikali 100 yang hasilnya 150. Jadi dependensi rasio di keluarga Pak Rahmat itu 150. Oke. Oke, teman-teman. Kalau dicatat aku pakai kursor. Bentar ya. Wait, sebentar. Oke, Pak Rahmat aja ya. Keluarga Pak Rahmat aku ingin ke A. Nah, Pak Rahmat itu kan 3/2. 3/2 kan tadi kan yang belum produktif itu 2 anaknya, ditambah non produktif itu neneknya, per 2-nya itu Pak Rahmat sama Bu Rahmat dikali 100 sama dengan 150. Jadi dependensi rasio di keluarga Pak Rahmat itu 150. Oke, kita ke keluarga Bu Tini. Keluarga Bu Tini tadi ada beranggotakan Bu Tini 55 tahun, Setio 27 tahun, Marni 25 tahun, dan 2 orang anak usia yang masih 2 cucu anak yang masih SD dan SMP. Nah, Bu Tini aku iniin ke B ya. Bu Tini sendiri belum produktifnya yaitu 2 orang tadi kan ya, cucunya SD sama SMP. Aku taruhin 2 ditambah yang non produktif. Non produktifnya kan nggak ada ya BTW teman-teman di keluarga Bu Tini. Nggak ada, berarti aku tulis 0 di sini per maaf ya tulisannya jelek. Ada Bu Tini 55 tahun, Setio dan Marni yang usia produktif, berarti 2 plus 3. Jadi sama dengan 2/3 dikali 100. Oke, sama dengan 66,6 kan ya teman-teman. Oke, maaf ya tulisannya jelek. Nah, jadi dependensi rasionya itu berbeda di keluarga Pak Rahmat 150, di keluarga Bu Tini 66,6. Oke. Jadi jawabannya aku next sebelumnya. Jawabannya itu ada di B. Yaitu kesimpulannya di keluarga Pak Rahmat angka dependensi rasionya itu adalah 150. Oke, rumusnya simpel aja kok teman-teman. Ini aja. Aku saranin ke kalian rumusnya dihafalin ya. Takutnya UTBK tahun depan ada hitung-hitungan. Sebenarnya tahun kemarin nggak ada hitung-hitungan. Takutnya tahun depan ada hitung-hitungan. Oke. Ininya aku hapus dulu ya. Bentar. Oke, selanjutnya Kak Hasna. Boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di sini bisa kalian simak, soalnya adalah berikut ini faktor yang paling mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk di daerah perkotaan adalah, ayo sebelum kita bahas bareng-bareng, tebak dulu yang apa, A, B, C, D, E. Apa nih teman-teman?
Kalian tahu nggak jawabannya apa? Oke, ini udah pada jawab D nih, aku lihat mayoritas pada jawab D. Langsung aja aku bahas ya. Jadi benar banget nih apa kata kalian kalau jawabannya itu D. Gini, sebelumnya apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk itu kan perubahan jumlah penduduk gitu, perubahan komposisi penduduk. Kenapa bisa terjadi perubahan penduduk gitu? Itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Kemudian yang kedua ada kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga itu ada migrasi atau perpindahan penduduk. Kalau kita lihat di kota, itu yang paling dominan atau paling mempengaruhi jumlah penduduk adalah yang migrasi gitu. Kenapa? Karena kalau di kota itu kan banyak orang-orang merantau buat cari pekerjaan gitu kan. Misalkan kita lihat di kota Jakarta. Jakarta itu kan banyak orang-orang dari berbagai daerah yang datang ke pekerjaan biar kesejahteraan hidupnya itu dia naik. Nah, karena banyak orang-orang yang migrasi ke kota-kota, akhirnya berpengaruh terhadap jumlah penduduk kota gitu. Jadi jumlah penduduk kota itu semakin bertambah karena ada migrasi. Jadi di antara kelahiran, kematian, sama migrasi, kalau di kota itu paling dominan adalah migrasi. Benar banget jawabannya yang D gitu. Wah, keren-keren nih udah pada tahu nih jawabannya D. Itu ya untuk soal yang nomor 5. Oke. Ini ada yang nanya nih sebelum aku ganti ke soal selanjutnya, Kak, bonus demografi itu apa gitu. Nah, bonus demografi itu adalah kondisi di mana orang-orang yang berusia produktif itu lebih banyak daripada orang-orang yang kurang produktif usianya gitu. Usia produktif itu biasanya 15 sampai 64 tahun gitu. Terus kalau yang usia tidak produktif itu biasanya yang masih anak-anak gitu, yang masih di bawah 15 tahun ataupun orang-orang yang udah tua di atas 64 tahun gitu. Kalau bonus demografi biasanya orang-orang yang produktif, yang usia produktif itu lebih banyak daripada orang-orang yang usianya kurang produktif. Jadi sebenarnya bonus demografi itu bisa dimanfaatkan gitu, bisa menjadi peluang bagi suatu negara. Itu nanti kayaknya ada juga deh di soal selanjutnya kalau nggak salah gitu. Nah itu ya apa yang dimaksud dengan bonus demografi, suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada usia produktif. Itu ya untuk Ibtihal Latifah gitu. Ada yang nanya juga ya, berarti kayak piramida ekspansif ya. Jadi kayak orang yang lebih mudanya itu, yang produktifnya itu lebih banyak gitu. Itu ya tentang bonus demografi. Oke, mungkin bisa, Kak, kenapa yang nomor 4 bukan C jawabannya? Ada yang nomor 4, ada yang nanya nomor 4. Oke. Jadi kalau nomor 5 udah clear ya jawabannya yang D, migrasi gitu. Tadi juga udah aku jawab tentang sekilas tentang bonus demografi. Terus ini ada yang nanya nih nomor 4 kenapa bukan jawabannya? Oke, nomor 4 ya. Sebentar ya. Oke, kenapa yang nomor 4 bukan C, yaitu keluarga Butini kondisi kesejahteraannya berada di bawah keluarga Pak Rahmat. Ini kita ke dependensi rasio, yaitu dependensi rasio kita ke beban, pengertian dependensi rasio itu beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk kehidupan yang belum produktif dan non produktif. Terus di sini juga ada yang nilai pastinya, teman-teman. Ada nilai pastinya itu 150, yang kita udah pasti tahu nih jawabannya ini pasti nih. Gitu. Jadi kalau ada angka yang benar-benar menunjukkan kita berhitung, itu lebih kepastiannya lebih adalah kayak jawabannya udah benar nih, kayak kalau misalkan C, kesejahteraannya kita bukan lagi ngomongin sejahtera, kita lagi ngomongin beban dependensi rasio atau beban suatu keluarga. Gitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, 150 itu tadi ya. Bentar ya, aku hitung ulang lagi aja kali ya. Sebentar. 150 itu keluarga Pak Rahmat. Kita tulisin aja ya. A. Maaf ya. A sama dengan keluarga Pak Rahmat A. Kan rumusnya itu belum produktif sama non produktif.
Jadi belum produktif di keluarga Pak Rahmat itu ada 2 orang, yaitu yang masih di bangku SD dan SMP. 2 ditambah non-produktif. Non-produktifnya ada Nenek Sri yang berumur 70 tahun, ditambah 1 per usia produktif ada Pak Rahmat sama Bu Rahmat, yaitu 2. Jadi 3/2 dikali 100. Oke, jadi 150. Jadi kayak udah pasti nih udah ada angkanya nih gitu. Ya, rumusnya di slide sebelahnya. Bentar. Rumusnya di sini ya. Oke, aku hapus dulu. Sebentar ya teman-teman. Aku hapus dulu ya. Oke, kita ke nomor 7 ya. Nomor 6 dulu. Kayak tadi. Oh ya, sebelumnya aku ini tadi mau jawab lebih lanjut nih yang piramida penduduk yang bonus demografi gitu. Nah, kalau demografi itu sejauh yang aku tahu, piramida penduduknya itu lebih tepatnya yang konstruktif gitu. Karena kalau ekspansif itu kan muda. Nah, di piramida penduduk muda banyak yang usianya itu masih kecil-kecil, kayak misalkan 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan lain-lain yang masih kecil-kecil gitu. Nah, itu kan kalau usia yang kecil-kecil di bawah 15 tahun itu kan maksudnya itu usia tidak produktif. Nah, usia produktif itu 15-64 tahun. Piramida penduduk yang konstruktif itu kebanyakan yang usia-usia produktif 15-64 tahun, itu banyaknya itu di piramida yang konstruktif gitu. Jadi kalau bonus demografi itu lebih cocoknya yang piramida yang bentuknya konstruktif. Nanti mungkin kalian bisa amati lebih lanjut gitu ya, itu mengenai bonus demografi. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 6. Dampak yang timbul sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah adalah yang nomor berapa nih? Kalau misalkan pada suatu wilayah tuh banyak banget yang mengalami kelahiran. Apakah benar semua atau nomor berapa nih yang benar? Nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4 atau berapa? 2 dan 4? Oke, ini ada yang jawab nomor 2 dan 4. Jadi benar banget sih gitu. Jawabannya itu nomor 6 ini yang ada. Karena mungkin bisa kita amati nomor 2 dulu ya. Di sini kan angka kelahiran itu tinggi. Kalau angka kelahirannya tinggi, berarti kebutuhan hidupnya itu juga tinggi. Untuk membiayai bayinya itu, membiayai makan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan tidak mampu, itu bisa meningkatkan angka kemiskinan. Jadi yang nomor 2 itu benar. Kemudian nomor 4 itu juga bisa meningkatkan angka ketergantungan gitu. Nah, kalau bayinya masih di bawah 15 tahun. Jadi dia belum produktif. Kalau kelahirannya banyak, bayinya banyak, berarti yang harus ditanggung banyak gitu. Semakin banyak orang yang harus kita tanggung, sehingga terjadi peningkatan angka ketergantungan gitu. Jadi apa sih akibat kalau bayaran gitu? Meningkatnya angka kemiskinan sama meningkatnya angka ketergantungan.
Jadi di soal nomor 6 ini jawabannya adalah 2 dan 4 gitu. Benarkah yang kalian bilang nomor 2 dan juga 4 yang lebih tepatnya? Gitu. Kalau menurunnya angka harapan hidup itu kan kayak harapan seberapa lama sih kita akan hidup di dunia ini gitu. Itu tuh biasanya berhubungannya lebih ke lebih ke hubungannya sama fasilitas kesehatan gitu. Apakah fasilitas kesehatannya udah bagus gitu. Di negara-negara maju biasanya fasilitas kesehatannya juga udah maju, jadi angka harapan hidupnya juga udah lebih tinggi. Kalau menurunnya migrasi masuk, perpindahan penduduk masuk, itu salah sih gitu, nggak adanya sama angka kelahiran. Jadi yang tepat jawabannya adalah 2 dan juga 4. Oke, itu ya soal 6. Untuk soal nomor 7 dan nomor 8 akan dilanjut oleh Kak Vika. Oke, terima kasih Kak Hana. Kita akan mulai ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita akan menganalisis lagi sebuah teks yang dimana teksnya itu tentang prinsip geografi yang ada di fenomena teks tersebut. Oke. Soalnya itu adalah letusan Gunung Merapi mengakibatkan banyaknya desa di sekitar lereng Gunung Merapi ini tertutup pasir. Nah, letusan ini juga tuh menyebabkan masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki gunung itu menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai perampungan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Nah, prinsip geografi apa sih yang dikaji dalam fenomena teks tersebut? Teman-teman boleh langsung share jawabannya di kolom chat biar kita diskusi bareng-bareng. Ada yang jawab A, ayo ada lagi biar kita diskusi bareng-bareng. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, rata-rata pada jawabannya C nih ya. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi sebelum aku bahas soal ini, aku akan menjelaskan prinsip-prinsip apa aja sih yang ada di geografi ini. Nah, yang pertama ada deskripsi. Deskripsi itu adalah cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena, atau masalah yang ada. Lalu ada distribusi. Distribusi ini adalah gejala atau fenomena yang terdapat di ruang muka bumi yang dikaji secara penyebarannya. Oke, itu prinsip distribusi. Lalu ada interrelasi. Interrelasi adalah hubungan atau keterkaitan atau hubungan sebab akibat antara komponen atau aspek-aspek lingkungan yang ada di lingkungan geografi. Lalu ada korologi. Korologi adalah kombinasi dari prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Oke, jadi jawabannya C, teman-teman. Interrelasi. Kenapa interrelasi? Kita akan menjawab pada soal ini. Ada kata apa sih, kayak seperti kata kunci, kata kunci. Nah, kata kuncinya itu terdapat di menyebabkan antara Gunung Merapi dan masyarakat sekitar. Konsep interrelasi ini kan menyebabkan itu kan sebab akibat kan ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengkaji terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ya menyebabkan. Jadi kalau intinya ya teman-teman, kalau dalam konteks ini, dalam konteks soal prinsip geografi ini, kita mesti cari dulu kata kunci yang bisa kita gunakan, entah itu buat distribusi, deskripsi, atau interrelasi, bahkan korologi pun kita harus mendeskripsikan satu persatu. Tipsnya adalah kalian harus melihat dari per kalimat gitu teman-teman. Jadi ada nih yang mengakibatkan, terus ada sebab akibat. Nah berarti kalau ada kata seperti itu termasuk ke interrelasi. Kalau korologi terdapat pemaparan terlebih dahulu atau penyebaran terlebih dahulu itu bisa. Nah yang pastinya korologi itu gabungan antara distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Oke, teman-teman, kalau morfologi itu jebakan aja ya, teman-teman. Morfologi itu adalah bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungan dengan aktivitas manusia.
Jadi jawabannya C ya, interrelasi. Oke. Aku next selanjutnya nomor 8. Oke, ini kita ke jawaban yang manakah pernyataan berikut yang benar. Teman-teman boleh banget langsung share jawaban kalian di kolom chat. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, kita akan bahas sungai di sini. Teman-teman, udah ada yang bisa nebak jawabannya apa? Boleh bebas jawabannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, baru kenal ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu aja kali ya, sungai-sungai. Sepertinya seru nih. Oke, kita bahas yang dari nomor 1, sungai permanen. Nah, sungai permanen ini kebanyakan mengalir di daerah hutan hujan tropis, yaitu seperti di Indonesia nih teman-teman, hutan hujan tropis. Lalu di daerah yang sungai permanen ini merupakan sungai yang volume airnya tuh relatif tetap sepanjang tahun, teman-teman. Biasanya sungai permanen mengalir ini masih terjaga dengan baik itu daerah resapan airnya maupun dengan iklim-iklimnya juga, yang menyebabkan sungai ini tuh debit airnya tuh sama. Nah, contohnya nih, yang pertama adalah sungai permanen. Nah, sungai permanen ini debit airnya tetap sepanjang tahun. Lalu yang kedua, walaupun kita di hutan hujan tropis itu kan iklimnya cuman musim penghujan sama musim kemarau ya teman-teman, itu tetap sungainya tetap ada, sungai permanen itu tetap ada, maupun di debit airnya juga sama, maupun di musim penghujan maupun di musim kemarau itu tetap debit airnya tuh sama. Oke, itu udah dibahas di sungai permanen, dan itu bisa kita temukan di Indonesia sendiri teman-teman. Contohnya nih, ada Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan Sungai Musi. Nah, Sungai Barito itu ada di Kalimantan Selatan, Sungai Kapuas ada di Kalimantan Barat, dan Sungai Musi ada di Sumatera Selatan. Itu yang sungai permanen. Lalu kita ke nomor 2, yaitu dengan debit sungai perennial dapat berubah sepanjang tahun. Oke, pengertian dari sungai perennial dapat berubah sepanjang tahun itu benar, teman-teman. Kenapa benar? Karena sungai ini tuh alirannya juga mengalir sepanjang tahun. Dan sungai ini tuh dibagi berdasarkan volume menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah sungai permanen dan sungai periodik. Sungai permanen merupakan sungai yang volume airnya relatif tetap sepanjang tahun. Lalu ada sungai periodik. Nah, dari katanya aja ada sungai periodik ya teman-teman. Merupakan sungai yang volumenya tuh relatif berubah. Jadi dia bisa berubah sepanjang tahun. Contohnya, kalau musim kemarau nih, volume airnya itu bisa berkurang, dan musim hujan volume airnya itu bisa bertambah. Itu adalah salah satu debit sungai perennial, debit sungainya teman-teman. Lalu kita ke nomor 3. Pada saat musim hujan, sungai intermittent mengalir. Nah, sungai intermittent itu merupakan sungai yang mengalir secara musiman, yaitu pada saat musim hujan saja. Jadi, pada saat musim hujan dan saat kemarau menghilang. Jadi, ini kayak sungai intermittent tuh sungai periodik, teman-teman. Kalau misalkan musim penghujan, debit airnya deras. Kalau musim kemarau, tiba-tiba sungainya hilang, nggak ada airnya. Gitu. Oke, teman-teman. Itu sungai intermittent. Lalu kita ke sungai ephemeral. Sungai ephemeral itu hanya mengalir pada saat hujan saja. Sungai ephemeral ini berair ketika musim hujan dan debit airnya itu tidak sebesar yang ada di sungai perennial. Sungai ephemeral itu contohnya ya teman-teman di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu kan termasuk ke dalam iklim
AW ya teman-teman. Iya, itu masuk iklim AW. Nah, kalau Nusa Tenggara itu memang banyakkan juga biomanya bioma yang maaf, kalau yang bioma-bioma yang di Nusa Tenggara itu kebanyakan yang lebih buat pertanian dan peternakan ya kan teman-teman kalau di Nusa Tenggara. Nah, itu salah satu di Sungai Evermal. Jadi saat mengalir pada saat musim hujan saja. Oke, ada yang masih belum dimengerti, jadi jawabannya benar semua ya teman-teman. Ya, benar semua. Oke, ada yang masih dikurang mengerti, boleh di sharing aja, atau aku tadi ada ngomongnya yang kecepatan, boleh minta dijelasin ulang. Kak, maaf tadi yang penjelasan mengenai intermittent itu gimana? Oke, intermittent. Intermittent itu sungai yang musiman. Jadi sungai yang musiman itu misalkan kita lagi musim hujan nih. Sungai musim hujan itu airnya mengalir deras. Nah, kalau musim kemarau sungainya hilang. Jadi nggak ada air sama sekali. Itu sungai intermittent. Oke. Oke, dari Talita, Kak, berarti bedanya sungai intermittent dan evermal apa ya? Intermittent itu sungai yang musiman. Kalau evermal itu mengalir pada saat musim hujan. Tapi debit airnya itu enggak sebesar yang di sungai permanen. Nah, sungai evermal ini biasanya ditemukan di Nusa Tenggara. Gitu, teman-teman. Intermittent sama evermal tuh nama sungai, Kak. Nama jenis sungai. Ya, nama jenis sungai. Kalau nama sungainya itu seperti sungai permanen, seperti Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Musi, itu nama jenisnya. Jadi intermittent nggak cuma pas hujan aja ya, Kak. Iya, intermittent itu musiman. Kalau musiman itu berarti hujan, kalau hujan ada airnya, kalau lagi kemarau sungainya hilang, nggak ada airnya. Gitu. Oke. Kalau sungai permanen di daerah tertentu doang ya, Kak? Iya, sungai permanen cuma di daerah hujan tropis dan hulunya bersalju, teman-teman. Hulunya bersalju tuh kayak misalkan banyak airnya gitu, teman-teman. Kak, sungai intermittent sama periodik sama atau beda? Sungai intermittent, iya, sama. Periodik itu kan juga kayak air yang kalau sungai itu kalau ada musim hujan lancar kan ada airnya. Kalau kemarau tiba-tiba hilang. Nah, itu juga sama seperti sungai periodik. Gitu. Jadi, sungai perennial itu juga sungai yang sepanjang yang sungai permanen dan sungai periodik itu sungai perennial. Itu dibagi dua. Oke. Oke. Kak mau nanya, kalau sungai evermal debit airnya tidak sebesar sungai permanen ya? Kalau evermal itu kan biasanya ada di Nusa Tenggara ya teman-teman. Iya, nggak sebesar sungai permanen. Kalau sungai permanen itu kan sepanjang tahun ya teman-teman. Kalau evermal itu kan tergantung musimnya. Berarti sungai evermal kalau hujannya berhenti itu aja sungai ikut dikit ya Kak. Iya benar teman-teman. Ikut dikit. Kalau ke kemarau sih teman-teman lebih hilang. Ya lebih sedikit antara hilang dan sedikit. Itu tergantung kondisi dan cuacanya. Gitu. Oke. Ada yang ditanya lagi? Atau mau langsung next slide? Next soal? Next saja Kak. Oke. Next slide. Lanjut Kak Hasna. Oke, nomor 9 nih. Kita bahas tentang manusia-manusia lagi nih. Di nomor 9 ini kita bahas tentang bonus demografi. Bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan permasalahan demografi pada masa mendatang yang berupa, coba kalian jawab dulu nih, ini yang angkanya yang mana aja nih? Kalau misalkan di masa depan kita tidak memanfaatkan bonus demografi. Dan jawab 2 dan 4, 2 dan 4. Oke. Udah banyak nih yang jawab. Aku bahas ya. Tadi udah sempat dibahas juga mengenai bonus demografi, bahwa bonus demografi itu terjadi jika
orang yang berusia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Nah, usia non-produktif ini usianya itu di bawah 15 tahun dan juga di atas 64 tahun gitu. Jadi usia produktifnya itu banyak. Kalau di Indonesia sendiri itu kira-kira diprediksi bakalan mengalami bonus demografi di tahun 2030 gitu. Jadi beberapa tahun lagi kita juga akan mengalami yang namanya bonus demografi. Jadi kita juga harus persiapan. Kalau dari diri kita sendiri, persiapannya itu ya kita harus belajar, kayak meningkatkan kualitas diri, meningkatkan skill, biar nanti kita bisa ikut memajukan Indonesia. Kalau dari sisi pemerintah itu persiapannya, misalkan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, misalkan sekolah yang memadai, biar pendidikannya itu bisa ikut maju, sehingga nanti ke depannya kualitas sumber daya manusia itu banyak yang berpendidikan. Terus kalau dari segi perusahaan itu juga bisa turut andil dalam bonus demografi. Caranya gimana? Caranya dengan turut membuka peluang lowongan pekerjaan, sehingga nanti mengurangi adanya pengangguran gitu. Nah, tapi kalau nggak ada persiapan nih gitu, terus kita tidak bisa mengelola dengan baik bonus demografi ini, apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah nomor 2 dan juga 4, tingginya angka pengangguran dan tingginya angka ketergantungan. Kenapa kok tingginya angka pengangguran gitu? Ya, soalnya kan kalau misalkan kita tidak persiapan nih, nggak bisa mengelola dengan baik, itu kan nanti kita ke depannya nggak bisa bersaing dengan orang-orang lain atau dengan tenaga kerja asing gitu. Jadinya akhirnya meningkatkan angka pengangguran karena sumber daya manusianya kurang berkualitas. Terus juga bisa membuat tinggi angka ketergantungan gitu, karena nanti banyak orang-orang kan tadi kan banyak yang pengangguran kan gitu. Nah, pengangguran ini nanti tuh kayak harus ditanggung oleh orang lain untuk bisa bertahan hidup, sehingga bisa meningkatkan angka ketergantungan di suatu negara gitu. Terus kalau kita lihat di opsi lain nih, tingginya tingkat partisipasi sekolah. Itu salah ya, karena di sini kan di soal itu kata kuncinya adalah jika tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, berarti itu mengarah ke hal negatif. Berarti nomor 1 itu salah. Kemudian yang ketiga, tingginya indeks pembangunan manusia. Kalian pernah dengar nggak tentang indeks pembangunan manusia? Kayak pernah dengar gitu nggak sih? Ada yang ngomongin tentang indeks pembangunan manusia gitu. Ada nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Oke. Jadi indeks pembangunan manusia itu adalah, oke, ini ada yang belum pernah dengar juga nggak apa-apa. Aku kasih tahu. Jadi indeks pembangunan manusia itu biasanya disingkat IPM. Itu adalah indikator untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam membangun kualitas hidup manusia gitu. Jadi di suatu negara itu manusianya itu dia kehidupannya itu berkualitas atau enggak, itu bisa diukur menggunakan indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini mencakup 3 hal. Bisa kita lihat dari segi pendidikannya gitu, kayak pendidikan di situ tuh udah bagus apa belum. Kemudian dari segi pendapatannya gimana. Terus yang ketiga dari segi kesehatan, apakah kesehatannya sudah bagus apa belum. Nah, ketiga hal itu namanya indeks pembangunan manusia. Di soal, itu adalah bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, itu arahnya negatif gitu. Karena kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka indeks pembangunan manusianya itu bukan tinggi, tapi rendah gitu. Jadi itu nomor 9 ini jawabannya adalah yang 2 dan 4. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku bikin bingung atau penjelasannya terlalu cepat gitu. Atau kita next. Kalau next, bilang next ya. Paham, Kak. Next. Oke, next ya. Jadi bonus demografi udah pada tahun nih. Oke. Sekarang nomor 10. Permasalahan kesejahteraan penduduk di Indonesia saat ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah yang mana nih? Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang paling cocok gitu, yang paling sesuai. Itu yang mana sih sebenarnya? Oke, dari tadi kita ngomongin tentang manusia-manusia ya.
Yang mana nih yang paling cocok nih? Ini ada yang jawab A. Ada juga yang jawab A lagi nih. Yang A itu yang Oke. Jadi jawabannya iya bener banget A gitu. Kenapa sih? Kan sekarang kita bahas kan alasannya kenapa sih kok nggak A? Kenapa nggak bantuan gitu? Kenapa nggak kita ngasih bantuan aja gitu? Oke, menumbuhkan sikap wirausaha, bener banget jawabannya ini. Kenapa? Karena kalau kita punya sikap wirausaha, kita kan bisa membangun suatu usaha gitu. Nah, kalau kita membangun usaha itu kan bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Misalkan sekarang kita membangun usaha gitu, kita belajar membangun usaha. Terus usahanya ini kita kembangkan sehingga di masa depan itu bisa menjadi pendapatan buat kita, sehingga bisa membantu dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kalau misalkan kita lihat opsi lain, kayak misalkan memberi bantuan, terus memberi bantuan modal, terus di sini ada program jaring pengaman sosial. Nah, program jaring pengaman sosial itu tuh juga sejenis kayak ngasih bantuan sosial, kalau enggak menurunkan tarif listrik gitu-gitu sih. Nah, itu kan berarti kita itu salah satu solusi dalam jangka pendek gitu. Pas waktu dikasih bantuan, iya bisa sejahtera gitu. Tapi nanti dalam jangka kedepannya itu kan belum tentu sejahtera. Bisa aja orang yang dikasih bantuan itu malah terlena. Makanya penting banget buat menumbuhkan sikap wirausaha gitu. Karena nanti bermanfaat dalam jangka panjang. Terus pertanyaannya ini, kenapa yang C itu salah meningkatkan tabungan untuk masa depan? Karena gini, di sini kan ada masalah kesejahteraan penduduk gitu. Jadi masyarakatnya belum sejahtera. Nah, kalau mau meningkatkan tabungan untuk masa depan kan juga susah kan kalau belum sejahtera gitu. Kita harus memenuhi kebutuhan primer dulu. Kita makan dulu udah terpenuhi belum gitu. Pangan, sandang, papanya udah terpenuhi belum gitu. Nah, kalau udah terpenuhi itu baru kita meningkatkan tabungan untuk masa depan gitu. Jadi kalau misalkan belum sejahtera tapi mau meningkatkan tabungan untuk masa depan itu juga sulit. Jadi yang tepat ini adalah yang A, menumbuhkan sikap wirausaha karena dengan sikap wirausaha itu bermanfaat dalam jangka panjang. Kita bisa membangun usaha, bisa belajar mandiri, dan bisa membantu permasalahan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Jadi jawabannya yang A. Oke. Di soal yang nanti 11 sama 12 bakal dibahas sama Kak Vika. Mungkin kalau sekarang ada pertanyaan boleh ditulis juga sih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dulu sama Kak Vika. Oke, Kak Hasna. Kita lanjut ke nomor 11 ya, teman-teman. Nah, kita nomor 11 kita ke potensi sumber gas alam yang ada di Indonesia. Potensinya itu ada apa aja sih? Kayaknya Indonesia tuh banyak banget kan, teman-teman. Kayak yang paling banyak lah, kayak sumber daya alamnya tuh lebih daripada negara di Asia Tenggara yang lainnya gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih di mana sih potensi sumber gas alam terbanyak yang terbesar di Indonesia itu? Boleh ditulis jawabannya di kolom chat, kita diskusikan bareng-bareng. Ada yang jawab oke, teman-teman ada jawaban lainnya? Aku tampung dulu ya jawabannya. Ada yang jawab ada yang jawab A, B, A, B, 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 terus ada lagi A. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, kita ke next slide-nya dulu nih teman-teman. Nah, berdasarkan pada peta yang ada di samping, potensi gas di alam yang terbesar di Indonesia terdapat di Kepulauan Natuna. Benar banget itu jawabannya teman-teman yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Nah, Natuna sendiri nih pernah viral nih kemarin nih yang diklaim oleh Cina. Katanya sih Natuna itu punya Laut Cina Selatan. Jadinya pengen diklaim, tapi tuh enggak, karena viralnya cuma sebentar aja, karena itu udah masuk ke Laut Indonesia. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, gas alam ini merupakan sumber daya alam dengan cadangan terbesar ketiga di dunia setelah batu bara dan minyak bumi. Pemanfaatan gas alam di Indonesia ini memiliki peran yang cukup dominan
setelah peran minyak bumi sebagai sumber energi utama yang mulai dikurangi. Lalu dengan komitmen yang kuat dalam pemerintah itu Clean Development Mechanism pada Kyoto Protocol, gas alam mulai dipilih karena tingkat polusinya itu lebih rendah. Nah, ini adalah persebarannya gas alam yang ada di Indonesia. Kita bahas yang Kepulauan Natuna nih. Itu kan jawabannya Kepulauan Natuna ya teman-teman. Kepulauan Natuna ini ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang dimana kenapa sih Cina pengen banget ngeklaim Natuna yang ada di Indonesia? Katanya sih itu punya lautnya Cina Selatan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa alasan Cina pengen banget kuat Natuna ini dihak milik oleh mereka? Ada yang tahu alasannya kenapa? Boleh nih, sharing-sharing jawabannya. Oke, aku jelasin aja ya teman-teman. Nah, berdasarkan identifikasi oleh sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kepulauan Riau, potensi ikan laut Natuna itu mencapai 504.000 ton per tahun, yang otomatis itu banyak banget teman-teman potensi ikan lautnya. Lalu ada yang kedua, kandungan minyak dan gas atau yang migas yang ada di dalamnya tuh benar-benar banyak banget sehingga UNCLOS sendiri bilang bahwa memanfaatkan yang ada di Kepulauan Natuna itu sebagai sumber daya alam yang sampai ke dasar laut. Jadi di dasar laut Kelautan Natuna itu bisa mencapai ada bahan-bahan yang lebih dari gas alam. Bisa jadi itu bisa minyak bumi, batu bara yang ada di dalam laut itu juga nggak kalah banyak gitu teman-teman. Jadi itu adalah kenapa alasan Cina mengklaim laut Natuna sebagai laut Cina Selatan gitu ya teman-teman. Oh iya, posisi Laut Natuna juga tuh merupakan jalur yang strategis teman-teman buat perdagangan nih. Rute utama sebagai pertiga pelayaran di dunia. Oke, itu salah satu alasan kenapa Natuna diperebutkan. Oke teman-teman, jadi jawabannya Natuna yang itu ya. Oke, kita analisis dulu nih. Di Cepu, Jawa Tengah. Cepu, Jawa Tengah itu terdapat minyak bumi. Lalu ada Sumbawa Barat atau Nusa Tenggara Barat, yaitu terdapat dengan lebih ke bidang-bidang pertanian dan peternakan, teman-teman. Lalu ada Pulau Buton di Sulawesi Tenggara, yaitu terdapat minyak bumi dan emas. Nah, ini nih yang Tembagapura nih, Papua nih, itu sebagai penghasil emas terbesar yang ada di Indonesia. Dan diklaim sampai hari ini Tembagapura penghasil emas yang terbesar di Indonesia. Oke, jadi jawabannya B ya teman-teman. Sumber gas alam yang terbesar terdapat di Natuna, Kepulauan Riau. Oke, ada yang ingin kurang jelas atau pengen dibahas ulang? Belum ada, Kak. Oke. Langsung next slide, next soal aja ya teman-teman. Kita ke nomor 12. Oke, kita ngomongin tentang kualitas penduduk dengan Human Development Index. Nah, HDI ini atau Human Development Index, dapat diperoleh gambarannya tuh kayak kesejahteraan masyarakatnya gitu teman-teman. Kesejahteraan masyarakat itu dapat diukur dari umur panjang masyarakat suatu negara, kesehatan masyarakat di suatu negara, nutrisi apa sih yang didapat di dalam suatu negara tersebut yang mengakibatkan masyarakat itu tuh lebih maju daripada negara-negara yang lainnya. Dan pendidikannya juga nggak bisa dilepas ya teman-teman. Lalu ada pendapatan per kapitanya, serta standar hidup yang ada di negara tersebut seperti GDP per kapitanya. Oke, Human Development Index ini dapat mencerminkan bagaimana posisi sebuah negara dengan negara lainnya dalam tingkat kesejahteraan, baik itu pembangunan manusianya maupun pembangunan di bidang pendidikannya sebagai analisis
Human Development Index dan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Nah, teman-teman, ada yang bisa tahu nggak nih, apa sih indikator yang bisa tolak ukur kualitas Human Development Index? Boleh teman-teman share jawabannya di kolom chat. Ada yang jawab E. Oke, teman-teman. Jawabannya benar ya, jawabannya E. Angka harapan hidup, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Nah, angka harapan hidup itu kesehatan dan panjang usia. Dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, seseorang bisa menjadi acuan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di dalam negara tersebut. Lalu ada tingkat pendapatan atau pendapatan per kapita yang dapat diukur dengan tingkat pendidikan dalam tingkat pendapatan yang dikeluarkan per bulannya berapa, untuk nutrisinya juga berapa, tentang pendidikannya juga. Yang dimaksudkan dengan pendapatannya itu bisa dikelola dengan baik sehingga menentukan kualitas yang ada di Human Development Index. Contohnya ini diukur dengan pendapatan-pendapatan yang bisa dilihat dengan dari gross national income per kapita yang seperti tadi aku bilang. Lalu ada tingkat pendidikan yang dapat diukur dengan indikator tingkat pendidikan tersebut dari rata-rata tahun seseorang itu sekolahnya berapa lama. Seseorang itu berapa, misalkan dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, itu tuh dihitung dalam tingkat pendidikan. Berapa lama sih dia sekolahnya? Nah, lalu tingkat melek tentang huruf itu juga dihitung juga. Jadi itu adalah sebagai salah satu acuan untuk kualitas-kualitas penduduk yang ada di suatu negara. Itu jawabannya E ya teman-teman. Oke, jawab E sudah benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, kita next ke Kak Hasna ya. Oke. Sebelum aku bahas soal nomor 13, tadi ada pertanyaan dari Mita mengenai soal sebelumnya, gimana sih cara menumbuhkan sikap kewirausahaan gitu. Kalau kita lihat di lingkungan sekeliling kita ya, kita sebagai pelajar gitu, itu di sekolah kan biasanya ada pelajaran kewirausahaan gitu. Di situ kalau dari pengalaman aku sendiri, dari pelajaran kewirausahaan itu kan kita kayak belajar membangun usaha, belajar misalnya bikin makanan, terus dijual gitu. Nah, itu pelajaran kewirausahaan itu juga salah satu upaya dalam menumbuhkan sikap kewirausahaan atau jiwa wirausaha gitu. Selain itu, kalau dari sisi pemerintah, itu pemerintah juga bisa nih memberikan penghargaan kepada wirausaha muda, sehingga bisa memotivasi kita untuk bisa belajar wirausaha dan membangun wirausaha. Selain itu juga bisa pemerintah itu menjamin keberlangsungan suatu usaha gitu. Jadi ada aturan-aturan yang mengatur mengenai usaha sehingga orang itu kalau mau bikin usaha atau mau berwirausaha itu merasa aman karena ada aturan yang melindungi. Dari situ karena udah ada aturannya, orang itu jadi bisa termotivasi untuk belajar kewirausahaan gitu, belajar wirausaha. Dari beberapa cara tersebut itu tuh bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa kewirausahaan. Jadi bisa dimulai dari hal yang kecil gitu, dari pelajaran sekolah gitu. Itu ya cara untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan. Nah, di sini aku lanjut nomor 13 ya. Di nomor 13 ini kita udah bukan bahas tentang geografi manusia, kita bahas mengenai bencana nih. Seorang nahkoda sedang berlayar di tengah samudra. Tiba-tiba ia mendapat berita bahwa terjadi gempa besar berpotensi tsunami di daratan terdekat. Langkah mitigasi yang sebaiknya dilakukan nahkoda adalah gimana nih kalau misalkan lagi berlayar, ada info nih mau ada tsunami, kira-kira gimana? Ini ada yang jawab D, ada yang jawab D. Ada yang jawab E, B, E. Oke, macam-macam ya. Jawabannya gitu. Oke. Jadi, aku mulai dari mitigasi dulu.
Nah, mungkin aku mulai dari bencana dulu aja deh. Bencana itu kan, sebentar. Bencana itu kan kejadian di mana kejadiannya itu dia merugikan. Baik dia bisa merugikan manusia secara material ataupun merugikan secara korban jiwa gitu. Itu bencana. Jadi kalau misalkan ada suatu pulau terpencil, kemudian ada gunung meletus, tapi nggak ada yang tinggal di pulau itu. Nah, itu bukan bencana gitu, karena nggak ada yang dirugikan. Jadi konsep dari bencana itu merugikan manusia dari segi tadi material ataupun dari segi korban jiwa. Mitigasi itu, bencana itu tidak bisa kita hindari karena setiap wilayah itu pasti punya potensi bencana masing-masing. Bisa gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Karena kita nggak bisa menghindari yang namanya bencana, maka penting dilakukan yang namanya mitigasi. Gitu. Jadi tujuan dari mitigasi itu adalah untuk mengurangi dampak dari bencana gitu. Jadi kita harus mitigasi agar itu resikonya bisa terkurangi. Dan kenapa kita melakukan mitigasi? Kita melakukan mitigasi karena ya bencana itu nggak bisa dihindari. Itu sih. Terus di sini kita ngomongin tentang bencana tsunami. Nah, kalau misalkan ada tsunami nih, kita di tengah-tengah, itu kita sebaiknya tuh mengarahkan kapal agar di tengah laut dan jauh dari pantai. Kenapa? Karena tsunami itu kan dia arahnya gelombang besarnya ke arah pantai gitu. Sedangkan kalau di tengah laut gitu, di tengah laut jauh dari pantai itu biasanya gelombangnya malah lebih kecil. Jadi kalau misalkan udah terlanjur di laut nih, kita sebaiknya ya menuju ke tengah laut aja karena gelombangnya lebih kecil. Gelombangnya itu lebih besar ketika dia mendekati pantai atau mendekati daratan gitu, karena sedang terjadi tsunami. Kalau misalkan menghentikan laju kapal sambil menunggu berakhirnya tsunami, kalau kita cuma nungguin, itu kan nanti bisa bahaya ya. Kita bisa kena tsunami. Jadi sebaiknya tuh bukan menghentikan laju, tapi kita mengarahkan kapal gitu ke tengah laut. Itu biar kita nggak kena tsunami kalau pas lagi di kapal gitu. Itu 13 jawabannya berarti yang B. Itu ya. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Sebelum beralih ke soal nomor 14, mungkin aku agak kecepatan gitu. Enggak, Kak. Oke. Oke, jawaban nomor 13. Oke. Aku ulang ya, jawaban nomor 14 itu dia yang B. Mengarahkan kapal agar tetap di tengah laut dan jauh dari pantai. Alasannya adalah karena di tengah laut itu gelombangnya lebih kecil daripada ketika mendekati pantai. Karena tsunami itu kan dia semakin ke daratan, semakin gelombangnya semakin besar kan gitu. Jadi gelombangnya itu mendekati daratan, bukan mendekati tengah laut. Jadi sebaiknya kalau udah terlanjur di laut, kita mending ke tengah laut aja gitu. Itu jadi jawabannya yang B. Yang D salah. Apa ini? Mengirimkan tanda peringatan kepada petugas di pelabuhan terdekat. Nah, biasanya kalau kita di tengah laut kan berarti kita cari cara kan supaya kita selamat gimana gitu kan. Nah, kalau kita mengirimkan tanda peringatan kepada petugas di pelabuhan dekat, itu kan petugasnya juga belum tentu bisa menyelamatkan kan gitu. Jadi sebaiknya tuh kalau kita udah terlanjur di tengah-tengah, ya udah kita langsung aja ke tengah laut. Karena biasanya petugas di pelabuhan itu dia bisa dapat info gempa. Biasanya kan kalau misalkan mau ada tsunami, itu ada gempa dulu. Nah, dari gempa itu bisa tahu apakah gempa ini berpotensi tsunami atau enggak. Petugasnya jadi tahu lewat informasi gempa. Jadi bukan tanda peringatan kepada petugas di pelabuhan terdekat. Kita mendingan langsung ke tengah laut aja biar selamat. Gitu sih. Terus ini jadinya yang D salah ya gitu. Karena kalau petugas itu juga dia bisa tahu dari informasi gempa bumi. Kemudian dari Jihan ada pertanyaan. Kalau kapal yang di pantai gimana, Kak? Kalau udah kita ada di pantai ya, posisinya kita di pantai, berarti kita harus lari ke daerah-daerah yang lebih tinggi gitu. Misalkan kita naik bukit dan lain sebagainya karena kita udah terlanjur di pantai. Kapalnya gimana? Ya kapalnya ditinggal aja karena yang penting kita selamat gitu. Kita lari ke tempat yang lebih tinggi gitu sih. Bedanya gelombang tsunami di tengah laut sama pantai itu gimana, Kak?
Kukira kalau di tengah laut makin tinggi gelombang tsunami-nya, Kak. Jadi perbedaannya gimana gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya itu kalau dia semakin mendekati ke pantai, itu dia semakin gelombangnya semakin tinggi karena mengarah ke daerah pantai atau mengarah ke daratan bergeraknya gitu. Itu geraknya tuh dari tengah laut ke daratan gitu. Karena dia bergeraknya dari tengah laut ke daerah pantai atau daratan, jadi semakin ke pantai dia akan semakin tinggi gitu sih, itu bedanya. Gitu. Jadi sebaiknya kita tuh di tengah laut aja kalau udah terlanjur naik kapal gitu. Kalau kita udah di pantai ya kita lari aja ke tempat yang lebih tinggi biar selamat dari airnya gitu. Itu ya untuk tsunami. Jadi ini tsunami itu bencana karena dia akan merugikan manusia ya, bisa menimbulkan material korban jiwa juga bisa gitu. Kalau tsunami-nya dia di sebuah pulau terpencil yang nggak ada penduduknya, itu bukan disebut sebagai bencana, gitu. Karena nggak berdampak sama manusia. Gitu ya, teman-teman, nomor 13. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, bisa kita next ke soal nomor 14. Ada 2 pernyataan nih. Kita amati dulu pernyataan yang pertama. Aglomerasi industri merupakan suatu tindakan pemusatan industri di suatu kawasan khusus yang bertujuan untuk pengoptimalan pengelolaan industri. Ini benar nggak, teman-teman? Oke, ada yang jawab benar. Benar. Oke. Oke. Jadi pernyataan 1 benar nih. Benar, iya benar. Terus kita lihat pernyataan 2. Kawasan aglomerasi industri di Jakarta terpusat di daerah Pulau Gadung. Ini yang anak-anak Jakarta. Gimana nih, benar atau salah yang pernyataan 2? Benar atau salah? Kira-kira. Kalian nambah pengetahuan umum juga nih tentang wilayah-wilayah di Indonesia. Oke, ini ada yang jawab benar ya. Jadi yang pernyataan 2 ini juga benar. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Tapi apakah dia saling berkaitan? Kita bahas ya, teman-teman. Oke, nomor 1. Aglomerasi industri. Aglomerasi itu kata kuncinya adalah pengelompokan. Kalau aglomerasi industri berarti pengelompokan industri atau pemusatan industri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan industri. Maafin agak tipe dikit industri ya, ini yang benar. Nah, contohnya gini. Di suatu wilayah, itu tuh banyak pabrik-pabrik. Misalkan ada pabrik benang, terus ada pabrik kain, ada pabrik baju. Nah, itu kan dia saling berkaitan kan. Pabrik kain dia bisa dapat dari pabrik benang bahannya, terus pabrik baju bisa dapat bahan dari pabrik kain gitu. Jadi kalau mengelompok, kalau industrinya itu mengelompok, itu bisa mengoptimalkan pengelolaan industri gitu, bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal, karena juga bisa mengurangi biaya transportasi gitu kan, udah deketan gitu. Jadi pernyataan pertama benar. Terus pernyataan kedua, kawasan aglomerasi industri di Jakarta terpusat di daerah Pulau Gadung. Iya, dari sumber yang aku baca ya, Pulau Gadung itu juga dia kawasan industri, termasuk kawasan industri yang awal-awal dibangun di Indonesia. Di sana ada perusahaan makanan, perusahaan minuman, terus obat-obatan, jadi macam-macam gitu. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Tapi dia antara pernyataan 1 dan pernyataan kedua itu tidak mengandung sebab akibat gitu. Jadi nggak nyambung sih. Gitu. Tapi pernyataan 1 dan 2 benar gitu. Aglomerasi industri merupakan satu tindakan pemusatan industri di suatu kawasan khusus yang bertujuan untuk pengoptimalan pengelolaan industri, sebab kawasan aglomerasi industri di Jakarta terpusat di daerah Pulau Gadung. Salah ya gitu. Karena ini kan bukan yang pernyataan kedua, ini kan bukan alasan kenapa harus terjadi aglomerasi industri, tapi pernyataan kedua ini adalah contoh dari aglomerasi industri gitu. Jadi bukan sebab akibat, tapi lebih ke
contoh sih yang nomor 2 ini, yang pernyataan 2 gitu. Tapi benar semua kok, pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar gitu. Sebelum pindah ini, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut. Oke, ini soal nomor 15, ini soal terakhir ya. Dan bakalan dibahas oleh Kak Vika nih. Oke, langsung aja ke Kak Vika. Oke, terima kasih Kak Hasna. Kita akan soal kalian terakhir ya teman-teman. Nah, tadi kan di awal kita membahas mitigasi. Nah, di sini juga kita akan membahas mitigasi juga, tapi dengan adanya konteks suatu analisis lagi, sedikit teks analisis. Oke, soalnya aku bacain, yaitu adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksmana Madya Yudo Margono mengungkapkan progres pembangunan rumah sakit darurat RSD COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, sudah mencapai 96%. Rencananya, rumah sakit itu tuh akan beroperasi pada Senin 6 bulan 4 2020. Nah, pada saat rencananya tuh tanggal 6 April akan melaksanakan operasional, di mana progres kesiapannya sudah 96%. Nah, pada tahapan siklus penanggulangan bencana pada artikel tersebut, masuknya ke dalam tahap apa sih, teman-teman? Ada yang bisa jawab dulu, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab A. Ada yang jawab D. Ada yang jawab A, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ada yang jawab C juga, ayo. Oke, kita ke next slide-nya teman-teman. Nah, di next slide ini kita akan membahas, nah ini lebih ada pola-polanya. Di mana dalam konteks tersebut, yang seperti nomor 1 yang aku tadi nomor 3 yang seperti aku jelasin, ada prabencana sama pada saat terjadi bencana sama setelah terjadinya bencana. Nah, kenapa sih demikian? Jawabannya dulu ya teman-teman. Jawabannya itu adalah tanggap darurat. Banyakan yang terkecoh nih teman-teman. Jawabannya A, yaitu mitigasi struktural. Mitigasi struktural itu kan memang pembangunan sebuah bangunan. Nah, tetapi di soal tersebut dijelasin lagi teman-teman. Pada saat yang tepat, pada saat terjadinya COVID-19. Nah, kalau yang mitigasi struktural itu kan memang benar dibuat sebuah bangunan, tetapi ini bangunan itu benar-benar mendadak pas ada corona. Pas bulan 4 itu kan memang corona sudah masuk ke Indonesia kan. Nah, pada saat itu dimaksudkan terdapat tanggap darurat, yang dimana pada saat terjadinya bencana tersebut. Oke, teman-teman, aku juga agak terkecoh tadinya, dikira aku juga mitigasi struktural karena memang sebuah pembangunan rumah sakit. Tetapi setelah aku analisis, di sini lagi lebih jelasnya lagi tuh pada saat memang benar-benar dibangunnya ada corona. Nah, yang dimaksudkan dijadikan sebagai tanggap darurat yaitu pada saat terjadinya bencana. Oke. Yang sebelumnya prabencana sama pasca bencana tadi aku udah jelasin ya, yang di awal-awal nomor 3. Teman-teman juga boleh di screenshot ini sebagai pola-polanya. Ada situasi tidak terjadinya bencana yang tadi aku bilang ada pencegahan dan mitigasi. Situasi terdapat potensi bencana yaitu kesiapsiagaan dan peringatan dini. Pada saat terjadinya bencana yaitu tanggap darurat seperti konteks yang tadi. Lalu ada setelah terjadinya bencana atau pasca bencana, itu rehabilitasi, rekonstruksi. Oke, paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi aku lihat ada yang nanya, maaf ya, tadi agak kelewat. Dari Jihan ya, Kak, BTW soal ini dari mana? Soal ini dari aku TO sebelum UTBK, jadi aku ngumpulin dari soal TO gitu. Jadi aku mau sharing soal ini ke teman-teman semua. Gitu teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Oke, Kak boleh back soal nomor 3, lupa nge-SS. Oke, nomor 3. Bentar ya. Nah, di nomor 3 juga ada ini, yang tadi aku bilang,
ada potensi bencana, terdapat potensi bencana, saat terjadi bencana, dan pasca terjadinya bencana. Iya, nanti diupload di YouTube, oke? Oke, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran tersebut? Jadi kayaknya ada yang nanya nomor 14 apa jadinya, tadi isinya jelek. Mungkin bisa kita lihat ke soal nomor 14 dulu. Oke, bentar ya. Nomor 14 ya, Nak? Iya. Oke. Oke. Jadi nomor 14 ini, aku ulang lagi ya. Ini pernyataan pertamanya itu benar. Terus habis itu pernyataan keduanya juga benar, tapi dia tidak saling berhubungan. Jadi A gitu. A itu benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Gitu. Itu yang nomor 14. Terus tadi kayaknya aku lihat ada yang nanya mitigasi non struktural itu apa? Itu udah dijawab belum ya? Aku lihat catatnya dulu. Ini ada yang nanya, Kak, indeks pembangunan manusia dan Human Development Index apakah sama atau beda? Dia itu sama ya, perbedaannya adalah kalau indeks pembangunan manusia itu dia bahasa Indonesia, kalau Human Development Index itu dia bahasa Inggris, jadi sama aja sih, cuman beda bahasanya aja gitu. Itu ya. Ini ada yang nanya, Kak, boleh tolong jelasin pengertian pilihan jawaban di nomor 15? Oke, nomor 15 ya. Sebentar ya, Nak. Aku dulu, bentar. Nomor 15 itu, 15 ini yang ininya bukan? Kalau yang ininya, yang tadi aku bilang, yang di nomor 3, yang prabencana. Prabencana itu dibagi dua, yaitu situasi tidak terjadinya bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Nah, yang di tidak terjadinya bencana ini ada pencegahan dan mitigasi. Lalu ada situasi terdapat potensi bencana itu kesiapsiagaan dan peringatan dini. Nah, yang tidak terjadinya bencana yaitu pencegahan dan mitigasi, yaitu sebelum kegiatan itu terjadi, kayak misalkan nih, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, kayak sosialisasi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nih di Jepang kan juga ada dia tuh negara yang ada di pertumbukan lempeng-lempeng, yang dimana pemerintahnya tuh udah mempersiapkan apa sih yang terjadinya kalau gempa itu mulai gitu, kayak ada di bangunan-bangunan yang lebih kuat dari gempa tersebut, jadinya nggak gampang roboh gitu. Itu salah satu mitigasi dan pencegahan. Lalu ada situasi terdapat potensi bencana, yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu kayak udah was-was nih, misalkan nih ada bencana nih. Nah, kita udah tahu nih bencana ini bakal mengakibatkan demikian. Kita harus was-was, siap siaga. Apa sih yang dibutuhin? Apa sih yang mesti begini. Nah, itu mesti kesiapsiagaan. Intinya sih udah ada bencana, tapi kita kalau misalkan ada bencana ada lagi nih seperti tsunami, kita mesti was-was nih. Apalagi sih yang kita mesti tahu gitu loh. Peringatan dininya lebih tahu lebih awal gitu. Oke. Tanggap darurat itu pada saat terjadinya bencana. Jadi pada bencana tersebut kita lebih ke menangani dampak-dampak yang ditimbulkan seperti penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta perlindungan, pengurusan, pengungsian, dan penyelamatan. Lalu ada pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, nah lanjut. Aku mau nambahin nih, tadi ada yang nanya seputar mitigasi struktural itu apa gitu. Jadi mitigasi struktural itu adalah cara kita untuk mengurangi resiko bencana
Tapi kalau struktural itu dia arahnya lebih ke bangunan. Misalnya membangun bangunan yang dia itu tahan terhadap gempa dan lain sebagainya. Kalau mitigasi non struktural itu mengurangi resiko bencana, tapi lebih ke kayak sosialisasi gitu. Jadi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang suatu bencana biar bisa menyelamatkan diri. Gitu. Kak, saat potensi bencana itu terdapat tanda-tanda bencana kah? Gimana nih? Potensi bencana. Jadi misalkan suatu daerah itu dia dekat dengan gunung berapi. Berarti dia kan di wilayah tersebut ada potensi bencana. Ada peluang untuk terjadinya bencana. Nah, apakah ada tanda-tanda bencana? Bisa gitu. Nah, tanda-tandanya itu tergantung ya, dia potensi bencananya apa. Antara gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya itu beda-beda. Gitu. Misalkan kalau gunung mau meletus itu banyak hewan-hewan yang turun ke daerah pemukiman gitu. Terus kalau misalkan apalagi ya tsunami itu dia tanda-tandanya itu airnya surut gitu. Jadi potensi bencana itu kan peluang di suatu daerah apakah dia akan mengalami bencana atau tidak gitu. Nah, potensi bencana di setiap wilayah itu beda-beda. Ada yang dia daerahnya itu punya gunung api, ada juga yang dilewati lempeng tektonik, sesar gitu. Jadi bisa berpotensi gempa gitu. Itu potensinya tuh macam-macam dan tanda-tandanya itu juga beda-beda tergantung bencananya gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin ini udah nggak ada yang bertanya lagi ya? Oke, udah nggak ada ya. Ya, sama-sama semuanya. Mungkin sebelum diakhiri, kita dokumentasi dulu kali ya teman-teman. Jangan list dulu, aku mau dokumentasi. iya, yang bisa open kamera boleh open kamera nih. Terus aku juga sebelumnya ini mau ngucapin makasih banget buat kalian yang malam-malam udah menyempatkan waktunya dan bersedia buat belajar bareng kita, sama-sama nambah ilmu bareng gitu. Semoga kalian bisa masuk ke PTA Nimpan kalian ya dan lancar ke depannya. Yang mau open kamera boleh banget nih buat kenang-kenangan. Kamera yuk, aku mau dokumentasi. Oke. Oke, ada yang bisa open cam lagi? Yuk open kamera buat aku nggak apa-apa kan? Dokumentasi. Oke. Yuk open yuk. Sebentar aja. Aku mau dokumentasi. Yuk guys. Yuk. Ini pada bisa open kamera nggak? Oke, ini ada yang open kamera. Oke, mungkin bisa kita screenshot sekarang aja ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2. Oke, kasih teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih udah join. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Iya, sama-sama semuanya. Iya, sama-sama. Semangat terus, jangan lupa jaga kesehatan. Teman-teman, makasih semuanya. Yang mau ujian, semangat ya. Semoga sukses.
Oke, udah selesai ya. Ini mungkin recordnya udah selesai, nggak apa-apa. Halo, recordnya udah selesai kok. Ini aku stop nggak apa-apa atau gimana nih? Ya ini di stop boleh nggak? Takutnya belum ke save. Ya,